Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi ya dengan saya, Ibu Suci Amalia di pelajaran IPS. Kali ini kita akan belajar tentang subbab kedua, yaitu interaksi antar negara ASEAN, yang dimana kemarin kita telah belajar tentang mengenal negara-negara ASEAN, di mana negara ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan terdiri dari 10 negara, serta kemarin kita sudah belajar tentang letak geografis negara-negara ASEAN, letak koordinat ASEAN, dan karakteristik negara-negara ASEAN itu tersendiri. Bagi kalian yang belum melihat video saya tentang mengenal negara-negara ASEAN di minggu pertama kita pembelajaran, kalian bisa lihat channel YouTube saya. Dan untuk kalian yang sudah ulangan, yang nilainya di bawah KKM, nanti kita akan remedial. Dan untuk kalian yang belum ulangan, coba scroll ke WA kalian, WA grup IPS kalian. Di situ ada link yang sudah saya bagi dan token Google Form itu sendiri yang sudah saya bagi. Harap kalian mengisi ulangan sebelum saya tutup Google Form tersebut. Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Kalian bisa lihat di LKS halaman 30 sampai 42 tentang interaksi antar negara ASEAN. Di slide pertama itu ada pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Kerjasama itu sendiri sebenarnya dibentuk karena persamaan nasib antar negara di Asia Tenggara dan adanya perbedaan kebutuhan negara yang mencetuskan sebuah kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara tersebut. Nah, kerjasama yang dilakukan di negara Asia Tenggara itu dibagi menjadi dua bentuk, yakni kerjasama bilateral dan kerjasama regional. Maaf ya, di situ salah ketik dan semoga kalian bisa paham. Yang pertama itu ada kerjasama bilateral, kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Hubungan ini didasari oleh kesamaan kepentingan dari dua negara tersebut yang bersangkutan. Contohnya misalnya kerjasama antara Indonesia dengan Singapura yang beberapa tahun terakhir menjadi investor terbesar di Indonesia di berbagai bidang, misalnya bidang ekonomi, kesehatan, pertahanan, dan lingkungan hidup. Yang kedua itu ada kerjasama regional. Kerjasama regional dilakukan oleh negara-negara dalam satu kawasan. Pendorong dilakukannya kerjasama dalam ASEAN adalah banyak kesamaan keadaan alam, sosial, dan budaya. Contoh kerjasama regional itu ada ASEAN Plus 3 atau APT. Nah, kerjasama bidang ekonomi ini yang diadakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Atau kerjasama regional nih, di luar ASEAN ada NAFTA, yaitu North American Free Trade Area, yaitu kerjasama antar regional di bidang ekonomi kawasan Amerika Utara. Selanjutnya ada faktor pendorong kerjasama. Yang pertama itu adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Contohnya itu beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Dan yang kedua itu ada kerjasama dan perbedaan wilayah, kondisi geografis. Beberapa negara membentuk kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara itu sendiri. Selanjutnya ada faktor penghambat kerjasama, yaitu perbedaan ideologi. Yang kedua itu ada konflik dari peperangan. Konflik antar negara akan mengganggu stabilitas negara dan menghambat kerjasama. Yang ketiga itu ada kebijakan protektif, kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Yang terakhir itu ada perbedaan kepentingan tiap negara. Selanjutnya itu ada sejarah pembentukan negara ASEAN. Perasaan yang sama-sama pernah dijajah oleh negara barat membuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara tergerak hatinya untuk membentuk sebuah kerjasama antar negara se-Asia Tenggara. Negara yang pertama kali bergabung dan mendirikan ASEAN itu ada 5, yaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Selanjutnya barulah disusul oleh negara Kamboja, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Oke ya, jadi negara ASEAN itu ada 10, bukan 11. Timor Leste itu bukan termasuk negara ASEAN.
Latar belakang dibentuknya ASEAN dikarenakan ada beberapa persamaan, yaitu persamaan letak geografis yang berada di wilayah Asia Tenggara, persamaan budaya yang berinduk pada rumpun Melayu Austronesia, persamaan nasib dan sejarah yaitu pernah dijajah bangsa Barat, dan persamaan kepentingan untuk mencapai kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, ini adalah tujuan pembentukan ASEAN. Yang pertama itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan ASEAN. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan tertib hukum di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat adalah saling memberikan bantuan dan sarana latihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dalam mendayagunakan pertanian dan industri, perluasan perdagangan, komoditas internasional, perbaikan saran distribusi dan komunikasi, serta perbaikan taraf penduduk. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama. Pertama itu ada bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama di bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh CODS atau Committee on Social Development. Nah, ini ada beberapa kerjasama di bidang sosial negara anggota ASEAN. Yang pertama itu ada bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua itu ada membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Yang ketiga itu ada pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat ada peningkatan kesejahteraan. Yang selanjutnya ada program peningkatan kesehatan, pertukaran budaya dan seni, dan yang terakhir ada penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau SEA Games, itu yang biasa kita lihat di TV-TV ya. Itu adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Nah, selanjutnya itu ada kerjasama di bidang politik. Kerjasama di bidang politik ini ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOPFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. ZOPFAN itu merupakan perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral ya. Untuk kalian yang ingin tahu tanggal-tanggal perjanjiannya itu bisa kalian lihat di LKS halaman 34. Nah, contohnya kerjasama di bidang politik dan keamanan itu adalah Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua itu Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Dan yang terakhir itu ada penyelesaian sengketa laut Cina Selatan. Selanjutnya itu ada bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pendidikan di Asia Tenggara. Contoh bentuk kerjasama ini adalah penawaran beasiswa pendidikan, contohnya Singapura memberikan pelatihan pengelolaan jasa pelabuhan udara. Yang kedua itu ada Olimpiade di bidang pendidikan, sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Nah, contohnya itu ada Pertamina mengadakan Olimpiade Sains Nasional. Selanjutnya ada pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Nah, yang pertama itu ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara ASEAN. Pada akhir 2015, para pemimpin ASEAN itu membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya itu adalah agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Investasi asing ini berguna untuk memperluas pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan negara. Nah, pasar tunggal ini disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua itu ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara ASEAN. Contohnya itu pada tahun 2015, Myanmar itu membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Kemudian pengungsi ini dikenal dengan manusia perahu.
Lalu ASEAN menghimbau negara anggotanya untuk menerima manusia perahu tersebut. Nah, migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar penduduk. Yang ketiga itu ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara ASEAN. Nah, ini ada beberapa aktivitas yang dilakukan dampak pengaruh perubahan kebudayaan pada negara ASEAN. Yang pertama itu ada Festival Budaya ASEAN, FBA. FBA ini adalah ajang memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Contohnya adalah Festival Budaya ASEAN tahun 2013 yang digelar di kota Purwakarta. Nah, kegiatan tersebut itu diikuti oleh 9 negara ASEAN, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah Indonesia. Yang kedua itu ada perkemahan budaya serumpun ASEAN. Kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman nilai-nilai budaya bangsa serumpun. Yang terakhir itu ada industri musik, yaitu musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Selanjutnya itu ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara ASEAN. Contohnya itu ada sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah menjadi persoalan beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Likitan, kasus Kepulauan Spratly dan Kuil Vihear, dan Pulau Pedra Banca. Yang kedua itu ada pekerja migran. Beberapa pekerja migran yang menjadi perhatian negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Yang terakhir itu ada perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara ASEAN. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar dari 10 negara ASEAN. Terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Nah, di sini ada upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN, yaitu upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN telah terbangun melalui 3 pilar, yaitu bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, itu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa paham. Kalau tidak paham, kalian bisa baca buku kalian kembali ataupun bertanya kepada ibu melalui chat pribadi atau di grup. Nah, untuk kalian yang belum mengumpulkan tugas halaman 29, tolong kumpulkan untuk nilai kalian sendiri. Dan untuk yang belum ulangan, tolong klik Google Form-nya, isi ulangannya. Untuk tugas hari ini, kalian bisa cek grup IPS kalian masing-masing. Di situ, Ibu telah kirimkan link Google Form. Karena kalian susah sekali untuk remedial, maka Ibu putuskan untuk kalian mengerjakan tugas saja. Untuk kalian semua, satu kelas kalian kerjakan Google Form yang sudah Ibu kirim di grup IPS. Untuk nilai yang di bawah KKM, maka tugas itu akan Ibu jadikan sebagai remedial kalian, dan untuk nilai yang sudah di atas KKM, maka itu akan menjadi tabungan nilai kalian untuk tugas-tugas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.